Indonesia kalah kualitas. Goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Maribi. Oke guys, yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu guys, agar tidak putus silaturahmi di antara kita guys. Jangan lupa di like dan di komentari video ini guys. Oke guys, terima kasih. Oke guys, ini lagi rame nih pecinta timnas Indonesia marah-marah karena timnas kita kalah 0-2 dari Qatar kemarin ya. Jadi langsung saja kita cek videonya guys. Go. Ini pertandingan timnas ku wasite jancuk. Goblok. Kok iso? Timnas kartu abang loro. Pemain Qatar kayak ngono. Siti logor. Apa kon gak ngemes ae? Tak dukano bontong kon. Cuk Qatar kontol. Pemain ki koyo ngene iki lho, kan drama apa glimpang-glimpung harus dikapakne iki lho. Melayu sendiri, lari sendiri. Oke, Bang Bayi jadi pemain profesional. Matane nyata. Lah. Menit keberapa? Menit 73. Biasalah permainan pemain-pemain Timur Tengah itu kalau menit-menit 70 ke atas itu biasa. Tidur FC. Ya apa? Masih pincang apain main? Iki neh bocah iki. Terus. Lah, mau diaro ambulan. Butuh ambulan. Lah. Ben kapokmu kapan? Ayo, kono kan. Poklek lah sikilmu. Hah? Karma, kowe ngerti karma ora? Ngerti karma ora kowe? Keseleo itu aduh. Kowe ora Bang baik ngono. Sopo iki ora? Ustaz sopo kuwi mau? Ustaz. Ustaz kuwi mau. Pengajian. Yasin ke pengajian. Ayo. Bagi netizen Indonesia yang berbudi, yang baik hati, sepak bola Indonesia emang luar biasa kreativitasnya. Info Emosinya dapat nama banget akun full Instagram guys. Lanjut wasit guys. yang memimpin pertandingan timnas Indonesia menghadapi timnas Qatar. Ditunggu infonya. Sekian, terima kasih. Wasit tolol, goblok, cek VAR, berat sebelah. Baru tahu gua kartu kuning pelanggaran ringan kayak gitu, kartu kuning kedua. Maksudnya ada peringatan buat satu lagi gitu. Peringatan buat lo kalau pelanggaran lagi. Pelanggaran 50-50 ringan, nggak cek VAR, goblok. Waktu pelanggaran Qatar, Indonesia ke Qatar langsung cek VAR. Giliran Ivar Jenner apa pelanggaran ringan, nggak cek VAR, goblok. 50-50. Wasit guys, kalian serang IG wasitnya ya. Serang tuh IG AFC. Kocak. Buat wasit yang mimpin laga Indonesia lawan Qatar barusan, gue cuman mau nanya, ente disogok berapa duit sih sama juragan minyak? Mimpin laga sih berat sebelah. Lu tuh wasit bukan timbangan minyak. Abis lebaran duit abis banget kayaknya. Makanya kalau ngasih THR bocah jangan gede-gede. Kasian tahu timnas Indonesia. Fisik, teknik, strategi udah menang jauh sama pemain Qatar. Kalahnya sama wasit gadungan kayak elu. Saran gue mah lu gak usah deh jadi wasit bola lagi. Mending jadi wasit catur aja. Mampus lu bengong doang sampai sekakmat. Payah dah rinso cair. Kasih aja pialanya ke Qatar sekarang, ini piala settingan. Emang berat perjuangan timnas kita lawan panitia tuh. Man of the match pada pertandingan tadi adalah ini, wasit. Beberapa keanehan keputusan wasit pada laga ini. Yang pertama, penalti buat Qatar. Ya oke, aneh banget tiba-tiba cek VAR. Terus mungkin dari angle beberapa angle terlihat mungkin Rizky Ridho kayak nabok pemain Qatar ya. Tapi kalau menurut gue itu enggak lah. Ada satu angle yang menunjukkan kalau itu enggak gitu loh. Kejadian berikutnya, baru mulai babak kedua, belum 1 menit, Ivar Jenner tiba-tiba dikasih kartu kuning kedua karena ini, kalian nilai aja sendiri, kena aja enggak. Tapi reaksi pemain Qatar yang berlebihan tiba-tiba bikin wasit mungkin langsung ngasih kartu kuning kedua buat Ivar Jenner. Dan tidak dicek VAR. Gue gak tahu, ada yang bilang katanya nggak bisa dicek VAR lagi kalau kayak gini. Gue gak ngerti deh, tapi gila ya. Berikutnya, tackle keras pemain Qatar
ke Witan Sulaiman dari belakang, ditebas langsung kayak gitu aja. Dan momen uniknya adalah wasit sempat megang kartu merah, tiba-tiba dilihat ganti kartu kuning. Ini gila juga nih. Ini sangat-sangat pantas dapat kartu merah sih, dari belakang loh, tagline-nya gila banget. Setelah itu, Coach Shin Taeyong pun dapat kartu kuning atas protes yang cuman sedikit aja, sekali doang mungkin, langsung kuning. Di menit 96, Ramadan Sananta dapat kartu merah. Gue sudah sempat mendownload video pertandingan kemarin ya, dan nanti kita review guys, apa perkataan para pecinta timnas Indonesia ini benar wasitnya curang atau ada faktor apa lagi ya guys yang menyebabkan Indonesia kalah dari Qatar. Tapi kita lanjut dulu videonya guys sampai akhir guys. Kalau ini sebenarnya menurut gue agak layak ya, tapi menurut gue kita udah terlanjur kesel aja karena banyak banget keputusannya yang benar-benar menguntungin tuan rumah dan merugikan timnas kita. Jadi ingat final Piala Asia kemarin, ini final dimana Qatar juara, ajaib banget, tiga-tiganya golnya penalti si Akram Afif. Gila sih, emang ini bukan Asian Cup sih, ini Qatar Cup. Gimana menurut kalian semua? Yuk kita komen, let's go! Main sabun ya, wasit dan timnas Qatar main sabun ya. Entah berapa koper duit yang diterima oleh Main sabun. timnas Qatar sehingga Wasitnya dihajar sama netizen ini guys. melawan timnas Indonesia. Atas Ini kejadian rasa Instagram atau media sosial wasit ini abis diserbu ini guys. gue jadi berpikir ya, apakah mungkin teori-teori yang berseliweran tentang Piala Dunia tahun 2022 kemarin bahwa Argentina menang karena settingan itu adalah benar ya? Itu kan teori-teori yang berseliweran lah ya. Tapi ya melihat pertandingan ini ya kayaknya emang ini wasit dibayar. Kayaknya asli wasit emang dibayar. Lihat pelanggaran dia kepada Witan ya, pemain timnas Qatar ke Witan. Wasitnya nyengir anjir. Ya wasitnya nyengir. Harusnya itu kartu merah sih. Astagfirullahaladzim. Ya menurut kalian gimana? Ya apakah ini wasit sama timnas Qatar main sabun ya, main uang di belakang, atau emang ini kita murni karena kalah kualitas aja? Yuk kita diskusi. Dari mana? Cek VAR aja udah gak masuk akal menurut gua. Apalagi penalti. Qatar aja udah gak ngirit bola, dia udah nunduk. Beda cerita ketika dia ngincar bola terus Rizky Ridho ngelakuin pelanggaran. Sunting langsung masuk lagi. Jenner kartu merah guys. Gak ada cek VAR guys. Baru mulai babak kedua wasit udah ngelakuin hal kayak gini lagi. Astaga wasit, astaga. Luar biasa wasit. 2 kartu merah di pertandingan ini untuk Indonesia. Kenapa ketika Indonesia tadi yang seharusnya tidak kartu merah, tidak dicek wasit, tidak dicek VAR. Kenapa kali ini dicek VAR, dicari-cari kesalahan dan menghasilkan kartu merah? Luar biasa wasit. Luar biasa wasit. Kasih tahu pada dunia kecurangan yang terjadi di pertandingan ini. Kasih tahu pada dunia. 12 lawan 9 Dapet kita tetap bisa emosinya, main Bang. guys. Sekacau apa timnas kita sekarang? Kita tetap bisa main loh. Kita tetap dominasi loh. Qatar nggak main loh. Amazing sekarang Indonesia. Heads up Garuda Muda. Heads up. Wasit lonte asu. Woi, wasit lonte. Jaran lonte. Iki wasitnya pekok, drogok, su. Sabar Sananta, sabar. Iki wasitnya nyata su, tunggale barang iki. Sabar Sananta. Wah kacau. Nomor 3 ketek. Sabar Sananta, wasitnya asu. Tenang Sananta. Tenang Sananta, wasitnya iki nyata asu kok. Wasit Qatar menang gara-gara wasit. Infokan sosmed wasitnya sekarang juga. Ya Indonesia kalah 2-0. Ini rasanya seperti dijajah oleh wasit, seperti dibodoh-bodohi oleh wasit, seperti dicederai wasit, seperti dizolimi wasit. Ini adalah yang sebenarnya terjadi. Oke guys, jadi itu para netizen yang komplain tentang kepemimpinan wasit dikala Indonesia kalah 0-2 dari timnas Qatar. Apa benar wasit itu bermain curang ya? Gue punya review atau cuplikan pertandingan dari timnas Indonesia melawan Qatar. Jadi kita lihat ulang dan kita bedah ulang guys, apakah benar kata-kata netizen ini yang mengatakan kalau Indonesia kalah karena wasit. Kalau menurut gue sih Indonesia kalah karena kualitas sih. Ya mohon maaf aja sih guys, gue bukan pengkritik bola atau ahli bola. Gue hanya penonton biasa yang mencoba untuk
lihat pertandingannya di sisi lain. Jadi coba kita lihat bagaimana review pertandingannya guys. Apakah ini karena wasit atau karena faktor lain guys. Go. Oke, ini di menit ke 02:11 tim Qatar sudah mendapatkan tendangan bebas ya. Ini coba kita lihat guys. Oke, di sini kita melihat main Indonesia itu hanya memperhatikan bola ya. Padahal seharusnya pada kondisi seperti ini kita harus memperhatikan lawan ya, bukan memperhatikan bola. Jadi di sini terlihat bahwa pemain Qatar leluasa banget untuk menyundul bola. Di sini kita berkata kalau wah untung aja nggak gol ya kan. Bukan di situ poinnya guys. Poinnya adalah di sini Indonesia sudah melakukan kesalahan dengan memperhatikan bola, bukan pemain. Di sini sangat berbahaya guys. Kalau seandainya pemain Qatar lebih tenang atau lebih bagus sundulannya, ini pasti gol guys. Ini menit 02:13, baru 2 menit pertandingan guys, sudah melakukan kesalahan. Kita lanjut lagi guys. Ini menit ketiga. Oke, serang lagi menit ke-13. Lewat 1, lewat 2. Di sini kita lihat 13 menit Indonesia belum menyerang ke kubu lawan guys. Dan terlihat pemainnya pada panik ya. Jadi terlihat sekali kepanikan di sini guys. Ini 13 menit Indonesia belum menyerang ke daerah Qatar ya. Coba kita lihat lagi guys. Kalau kita lihat di posisi ini. Oke, ini kartu kuning dari Ivan Jenner. Kalau kita lihat harusnya. Sangat terbuka. Kita lihat guys. Penjagaan one to one-nya. Sepertinya Indonesia itu meremehkan sekali ya. Coba kita lihat gerakan lambat. Tidak ada blocking sama sekali. Jadi pemain Qatar itu bisa menendang ke gawang guys. Seharusnya bisa di blocking dengan sangat rapat ya. Masalahnya ini daerah berbahaya nih guys. Lanjut guys. Banyak celah ya pemain Qatar. Kita lihat. Nah, lagi. Hati-hati Indonesia, terlalu mudah melakukan kesalahan. Di sini 16 menit 57 detik. Indonesia terserang, masih terserang. Dan di sini terlihat panik sekali guys pemain Indonesia guys. Penguasaan bolanya yang enggak kacau balau ya. Dari menit ke-2 sampai menit ke-16 ini Indonesia belum pernah nyerang ke sana guys. Ini menandakan apa guys? Kita lihat selanjutnya guys. Yang jadi kredit di sini Indonesia beruntung punya kiper Hernando ya. Ini kiper yang cukup bagus. Gue rasa man the match-nya adalah dia, kiper ini guys. Kalau kipernya bukan dia, kemungkinan golnya lebih dari 2 nih guys. Kita lanjut guys. Alhamdulillah, kesalahan buat Indonesia. Ya, menurut saya agak terlalu tenang ketika berada di Menit ke-19 terserang lagi. Ali Syabah. Akhirnya pelanggaran, kita lihat kedua. Dengan bebas kedua guys. Oke, di sini Indonesia sudah mulai bagus. Nah, ini adalah peluang pertama. Jaraknya terlalu jauh, ancang-ancangnya. Arahan pertama lakukan sudah. Oh, berhasil dibaca Indonesia. Lemparan kedua. Arahan pertama lakukan sudah. Oh, cukup tinggi berbahaya. Sepertinya belum berhasil. Jadi Indonesia hanya mengandalkan lemparan ke dalam dari Pratama Arhannya. Dan belum ada bola yang ditendang ke gawang Qatar guys. Sampai menit ke-25 guys. Ini berarti apa guys? Kita lanjut guys. Oke, 28. Serang lagi. Hadar. Sangat berbahaya berhadapan dengan Muhammad Ferrari tadi. tidak bisa dibiarkan. Blocking. Apa yang dilakukan pemain Indonesia? Ini sepertinya blockingnya
blocking asal-asalan kayaknya guys. Lanjut, sorry guys, sorry. Lanjut. Jasim Jabir, Untung masih menuju Jasim langit. Jabir. Oh, ke tengah. Nah, Ada menit 29 diserang Ada lagi. Syaba. Aduh, bagus. Nah, ini guys, ini gol pertama. Abdul Rahman. Umpan panjang. Oh, hati-hati Rizky Ridho. Kita lihat apakah ini pelanggaran atau tidak Para pemain guys. Qatar. Menurut saya apa yang dilakukan susulannya yang dilakukan oleh Ya, di VAR seakan-akan tuh bagaimana tangannya sudah tuh pelanggaran, ya. Tapi kemudian bagaimana memukul, Rio ya. Fahmi. Oh, siku. Apakah penalti yang dilakukan oleh Rizky Ridho? Ternyata itu hanya kibasan aja guys. Betul. Apakah Nanti ada sisi lain yang kibasan tangannya yang menggambarkan kejadian lebih. Nah, ternyata memang Oh, dia tuh bukannya kibasan tangannya yang mengenai kepala, tapi karena sikut guys. Jadi sikut Ricky Ridho ini kena ke kepala pemain Qatar ini. Coba kita lihat lagi guys. penalti. Kena guys. Jadi sikut Ricky Ridho ini kena kepala dan mengakibatkan terjadinya penalti gini guys. Ya, gue pikir ini sah penalti guys, bukan karena wasitnya yang berpihak. Kita lanjut guys. Ya, dianggap memang Rawi di kotak penalti. Oh, kembali Khalid, masih Khalid. Nah, Indonesia diserang lagi menit 46. Rawi, masih Arawi melewati Ivan Bagus Yena sekali. Arawi. Oh, berhasil dipatahkan di Qatar. Stadion yang tentu saja pernah menjadi Nah, ini kartu merah Indonesia melawan Irfan Jenner Kita lihat menit di sini sebentar, ya. ke-45. Kita Baru lihat apa yang berapa terjadi, detik ya. Oh, pertandingan babak kedua dimulai. Kita lihat guys. Memang kalau dilihat sekilas memang tidak terlihat guys. Dan para netizen juga banyak menyalahkan wasit atas peristiwa ini, atas kejadian ini guys. Tapi kalau dilihat-lihat lagi guys, dia memang kena guys. Bahwa sepatu itu ada full guys. Sepatu ya, itu dia kena guys. Dan gue pernah mengalaminya. Gue pernah ngalamin hal seperti ini guys. Dan itu sakit banget guys. Coba kita lihat lagi guys. Kita lihat guys. Tidak ya. Kena guys. Kena full dia. Jadi kena bawah dari sepatu itu ada semacam besinya ya, kan, untuk memperkuat ketika kita berlari. Itu kena itunya guys. Jadi posisi wasit juga gua kira di belakangnya tepat banget. Dan dia melihat kejadian ini dengan jelas dan gua kira wajar juga guys dikasih kartu kuning kedua. Bukannya membela siapa-siapa guys. Kita lanjut guys. Ya, tuh. kalau kita lihat di sini ya. Jelas kena. Tidak terjadi tendangan bebas. Ini gol kedua yang gua bilang tendangannya oke, bagus banget tendangannya guys, tendangannya berkualitas. Kemungkinan pemain timnas ini nggak menyangka ya kalau ini bisa gol gitu, jadi dia hanya memasang dua pemain di situ. Ini gol yang luar biasa guys. Kita lanjut guys. Justru bolanya. Hernando. Ya, Jarak pun tidak terlalu jauh Bu Maruf. sangat terbuka sekali ini. Oke, ini Witan dan ini adalah kesalahan wasitnya ya. Gua kira ini bisa langsung ganti Ganjar kartu merah guys. Itu wajar lah kalau netizen itu berpendapat negatif ya kepada wasit ini. Dan wajar aja kalau netizen itu marah-marah di momen yang ini guys ya. Gue setuju sama netizen. Oke, kita lanjut guys. Oh, tadi Salfidin dan Arhan Fikri umpan langsung di kotak penalti, tidak ada rekan disapu oleh Salfidin, ada Muhammad Ferrari. Oke. Pelanggaran tadi dilakukan Ya. Ya, sebenarnya Nathan mencoba untuk menempatkan bola ya. Ini peluang terbaik di pertandingan ini guys. Timnas Indonesia dan penyelamatan luar biasa. Selain tadi ada rubber stroke ya yang mengenai tiang. Jadi selama pertandingan 90 menit lebih ya kan, Indonesia hanya meraih 2 peluang emas. Itu menandakan kalau Indonesia memang sudah tertekan ya. Indonesia memang tertekan ya. Kalau gue bilang Indonesia kalah kualitas.
Dan kalau untuk fisik pemain Indonesia itu luar biasa. Buat salut sama fisik pemain Indonesia. Ini terbukti dari menit-menit akhir yang pemain Qatar ini sudah ngedrop, sudah kecapean. Dan pemain Indonesia yang hanya 9 pemain karena dipatuhi di kartu merah 2 orang ya. Jadi dia hanya 9 pemain, dia bisa menguasai pertandingan guys. Tapi sayangnya di menit-menit akhir guys. Jadi untuk memperkecil atau mengejar ketertinggalan itu sangat sulit sekali guys. Jadi seperti itu guys. Kalau seandainya tidak bersependapat dengan saya, tolong kasih kritik saya, kritik yang membangun. Tolong komentar dengan bijak. Oke guys, gitu saja videonya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.